Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini saya mau membahas kesalahan dalam memulai dividen investing. Kesalahan yang pertama, tidak melihat histori dividen yield minimal 5 tahun. Ada investor yang ketika membeli saham untuk dividen investing, dia hanya melihat dividen yield yang dibagikan pada pembagian terakhir. Dan dia pikir bahwa itu akan terus-terus seperti itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang salah. Karena setidaknya untuk saham masuk dalam kriteria dividen investing, sebaiknya Anda memperhatikan historis pembagian dividennya minimal 5 tahun. Apalagi untuk sekarang ini memang ketika melewati masa COVID, justru di situ kita bisa melihat saham-saham mana yang bahkan ketika melewati krisis seperti pada waktu COVID masih bisa membagikan dividen. Sekalipun memang mungkin untuk yang belum membagikan dividen karena memang terdampak sangat parah, itu juga ada pengecualiannya. Tetapi tentu akan lebih meyakinkan jika saham pilihan Anda untuk dividen investing itu ternyata bahkan di saat terjadinya COVID tetap membagikan dividen. Jadi pastikan ketika Anda memulai dividen investing, Anda harus memperhatikan historis dividen yield yang dibagikan oleh perusahaan tersebut minimal 5 tahun. Kesalahan yang kedua, tidak menunggu momentum. Seperti ketika Anda membeli di harga pucuk. Oke, mungkin ketika nyangkut memang jika ditarik dalam 3-5 tahun ke depan, nyangkutnya itu bisa kembali, bahkan bisa cetak profit, tetapi biasanya akan lebih lama dan jauh lebih sedikit profitnya. Maka solusinya di sini adalah usahakan Anda menunggu momentum yang tepat. Seringkali juga menjadi kesalahan bagi investor ketika membeli di saat mendekati pembagian dividen. Dipikirnya itu adalah momentum yang pas karena hanya dalam rentan waktu mungkin 1 minggu sampai 3 minggu dia beli saham langsung dapat dividen. Itu sebenarnya bisa masuk dalam jebakan. Sekalipun memang tidak semuanya seperti itu, tetapi sebagian besar ketika selesai kumdet dividen, maka akan mengalami penurunan. Nah, di saat penurunan ini, jika sentimennya lagi kurang bagus, dia akan turun lebih dalam dari keuntungan yang Anda dapatkan. Baik keuntungan capital gain saat Anda beli mungkin sebelum itu dia sempat naik 5-10%, bahkan ketika Anda dapat dividen yield misalnya 10%, kalau di total Anda mungkin sudah dapat 15-20% dalam 1 bulan, tetapi jika perusahaan itu sentimennya lagi tidak bagus, kemungkinan besar dia akan koreksi sangat dalam sehingga hitungan persentase yang Anda sudah dapatkan di 10-20% justru malah bisa berbalik menjadi minus. Kesalahan yang ketiga adalah mengabaikan kinerja dan prospek. Jika kinerja dan prospek perusahaan tersebut lagi tidak bagus, sebaiknya Anda menunggu saat terjadi pemulihan kinerjanya dan secara prospek dia mulai membaik lagi, baru membeli saham tersebut. Jika memang saham incaran Anda itu secara kinerja terus menurun, prospeknya juga terlihat agak suram di masa depan, sebaiknya Anda mencari saham yang lain. Karena jika tidak, bisa jadi Anda membeli di harga yang tinggi, kemudian ketika dia terus mengalami penurunan, sekalipun saham tersebut rutin membagikan dividen, tetapi biasanya dalam jangka waktu yang panjang justru Anda akan mengalami kerugian. Karena seperti contoh, kalaupun dia membagikan dividen yield per tahunnya 6-7%, tetapi secara harga dia terus menurun, maka otomatis perhitungan dividen yield yang Anda dapatkan bukan meningkat. Dari yang pertama Anda dapat 7%, bisa jadi tahun berikut jadi 6% dan terus turun karena mengikuti penurunan harga sahamnya. Berbanding terbalik jika Anda membeli perusahaan yang mengalami peningkatan. Semakin lama
dividen yield yang Anda dapatkan dengan modal yang sama itu akan semakin tinggi. Tahun ini Anda beli mungkin 5% saja dividen yieldnya, tapi karena perusahaannya terus tumbuh, maka di tahun depan jika dihitung dari modal pembelian Anda, bisa jadi itu sudah meningkat jadi 6%, 7%. Apalagi kalau tahun-tahun selanjutnya dia terus mengalami peningkatan earning per share-nya. Jadi pastikan membeli saham yang kinerja dan prospeknya cukup bagus ke depan. Kesalahan yang keempat adalah time frame pendek. Nah, untuk Anda yang mau menggunakan dividen investing, pastikan time frame investasi Anda, waktu Anda berinvestasi di dividen investing itu panjang. Karena jika pendek, dividen investing itu tidak akan memberikan Anda hasil yang maksimal. Karena ada kemungkinan justru dia mengalami penurunan dibanding dengan time frame yang panjang. Time frame yang panjang akan membuat modal yang Anda miliki itu terjadi compounding interest, jadi pelipat gandaan, karena dividen yang Anda dapatkan kemudian Anda reinvest lagi, Anda reinvest terus, berhitung di 5-7 tahun ke depan. Hitungannya bahkan jauh lebih dari yang mungkin kita perkirakan. Maka pastikan time frame itu jangan pendek. Kalau time frame pendek, Anda justru bukan akan untung di dividen investing, melainkan kemungkinan terbesarnya Anda malah buntung. Dan yang kelima, yang sering saya bagikan adalah kesalahannya menggunakan modal yang panas atau uang yang panas. Untuk dividen investing, karena harus menggunakan time frame yang panjang, maka modalnya juga harus modal yang memang ya Anda siap untuk modal itu tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Namanya memang ditanam, ya ditanam tinggal nanti menunggu panennya. Kalau modal yang Anda gunakan itu modal panas, biasanya belum mencapai target yang Anda inginkan, Anda sudah harus jual saham yang Anda beli. Maka pastikan Anda menggunakan modal yang dingin. Uang yang Anda belikan saham adalah uang yang memang sudah Anda siap untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Karena untuk kebutuhan hari-hari Anda sudah punya uang tersendiri. Jadi hindari menggunakan modal yang panas. Nah, teman-teman, itu mungkin ya 5 kesalahan dalam memulai dividen investing beserta solusi yang sudah saya bagikan. Tinggal sekarang bagaimana dari Anda. Jika ada hal yang lain mungkin menurut Anda yang masih kurang, silakan Anda tulis di kolom komentar untuk melengkapi topik ini, sehingga teman-teman yang baru mau memulai dividen investing, mereka juga akan terbantu dan boleh mencapai sukses dalam investasi. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.